Wow, hai teman-teman semuanya. Halo. Hari cerah, suasana dan cuaca yang sangat indah gitu. Di hari ini teman-teman, kita akan banyak belajar tentang pertanian bersama dengan ibu-ibu dari Kops Wanita Tani Puspitasari. Nah, kita akan belajar bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit untuk mendapatkan hasil pertanian yang berguna untuk keluarga, rumah tangga, dan lingkungan kita. Nah, teman-teman, tentunya perlu kita ketahui kan pertanian yang sempit bukan menjadi batas atau penghalang bertani. Tapi yang spesial, hari ini aku nggak akan sendirian teman-teman. Aku akan ditemani 3 wanita cantik dari Fakultas Teknologi Pertanian Yogyakarta Catholic University. Mau tahu keseruannya, keasikannya, dan seberapa informatifnya? Langsung saja. Hai sahabat pangan, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, lebih tepatnya di KWT Puspitasari. Nah, di KWT Puspitasari ini merupakan suatu kelompok wanita tani yang menjadi penggerak pertanian perkotaan atau urban farming. KWT ini sendiri pun sudah banyak menerima anugerah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah setempat ataupun instansi lainnya. Dan di sebelah saya ada Bu Aryani yang merupakan koordinator dan ketua dari KWT Puspitasari. Selamat pagi Bu Aryani. Selamat pagi Mas Alan, selamat datang di KWT Puspitasari. Terima kasih Bu Aryani. Hutan yang luar biasa nih. Di sini kalau mungkin teman-teman tahu, suasananya itu hijau royo yang menggambarkan seperti pertanian dan perkebunan pada umumnya. Nah, Bu Aryani, mungkin Bu Aryani bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Kira-kira siapa Bu Aryani? Ya, perkenalkan nama saya Aryani sebagai Ketua KWT Puspitasari RW 3 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur. Sebenarnya ini adalah ide dari ibu-ibu kelompok PKK RW 3. Jadi kita membentuk kelompok wanita tani ini untuk berurban farming. Kebetulan waktu itu Bapak Wali Kota sedang menggelorakan urban farming di wilayah Kota Semarang. Gayung bersambut, kita membentuk KWT Puspitasari yang dimotori oleh Dinas Pertanian. Nah, pada tahun 2018 terbentuklah KWT Puspitasari. Dan kita menempati lahan kosong yang bermula dari tempat pembuangan sampah berangkal pembangunan. Di tempat di sini kita bongkar, disupport oleh Bapak RW, sehingga menjadi tempat yang bisa ditanami. Dan untuk tanahnya itu tanah fasum. Ya. Berarti lahan pertanian di sini itu awalnya merupakan lahan kosong ya? Lahan kosong ya. Dan bisa berubah menjadi lahan yang sangat punya nilai ekonomis yang tinggi. Ya. Nah, kira-kira awal tujuan diciptakannya, dibuatnya KWT Puspitasari ini apa sih? Ya ini dari ibu-ibu, ide dari ibu-ibu PKK ini semua. Karena di idenya itu keluar dari ibu PKK, Bu RW. Ayo kita bentuk urban farming di wilayah kita. Ya untuk anggotanya 20, semua wanita semua, makanya kita beri nama Puspitasari sesuai dengan namanya. Ya. Berarti di masa-masa yang kita punya bidang tersendiri ya. Ya. Mungkin bisa disebutkan kira-kira bidang apa saja yang ada di KWT Puspitasari. Selain kita sudah dijadwalkan dengan jadwal rutin dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kita juga ada divisi-divisi sendiri seperti divisi pembibitan, pengolahan tanah, terus memanen dan pemasaran. Nah, di sini kita membutuhkan medsos untuk pemasaran seperti itu. Misalnya dari WA, dari Instagram maupun dari Facebook. Jadi orang luar bisa mengenal lebih dekat dengan KWT Puspitasari melalui medsos. Berarti KWT Puspitasari ini sudah cukup punya banyak bidang yang memang para anggotanya fokus di bidang tersebut ya. Yeah. Kalau modalnya itu pertama semangat. Semangat. Nah, memang kita tidak ada uang speser pun. Terus kita mengadakan iuran anggota. Setiap bulannya itu cuma cukup 5.000. Terus kita mendapatkan bantuan
berupa alat-alat dan tanaman, bibit semua dari Dinas Pertanian. Mungkin kalau diuangkan senilai 55 juta. Itu semua barang. Dari hidroponik sederhana, dari bibit, dari benih, semua dari sana kita kembangkan. Lah dari hasil penjualannya itu kita akan mendapatkan uang. Itu untuk perputaran lagi, untuk beli bibit, beli perlengkapan, untuk perlengkapan sayur tanamannya itu sendiri. Nah, kita dapat uangnya itu karena hadiah lomba. Kalau urunan ya cuma ya iuran setiap bulan aja 5.000. Hadiah lomba, sudah berapa kali lomba berarti kan mendapatkan uang dari hasil penjualan. Terus mendapatkan CSR, dipercaya oleh Dinas Pertanian, ditunjuk mendapatkan CSR dari BRI 2 kali. Pertama di tahun 2021 sebesar 100 juta berupa greenhouse, terus kedua besar 100 juta lagi berupa sarprasnya, sarana dan prasarana untuk pertanian, yaitu kelengkapannya supaya hasil dari pertanian itu semakin optimal. Dan ada lagi bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan berupa demplot dan rumah bibit sebesar 55 juta dan 15 juta, jadi 70 juta jumlahnya. Nah, dari bantuan-bantuan itu kita sisihkan, tidak semuanya kita untuk membangun, berapa persen, 10%-nya kita sisihkan. Tapi setiap bulan tetap menambah. Ya. Di KWT Puspitasari ini memang berawal mulanya dari inisiasi warga sekitar mendapatkan apresiasi dari banyak instansi. Bisa yang mungkin sangat luar biasa. Tapi jadi contoh untuk kelompok tani yang ini. Ya, di sini di ruang ini ada hidroponik. Hidroponik yang kita tanami yaitu seperti kangkung, bayam, selada, ada juga cawi saisim. Terus di sebelahnya lagi kita bagi dua, itu ada tanaman konvensional. Kita khususkan untuk tanaman bayam. Di sebelah yang dari Dinas Ketahanan Pangan untuk tempat pembibitan dan tanaman buah. Tanaman buah itu seperti terong, cabai, tomat, nah itu tanaman buah. Dan juga ada aquaponik, di mana aquaponik itu di bawahnya kolam, di atasnya ada tanaman kangkung. Nah, di bawahnya itu ada ikan lele dan ikan nila. Iya. Berarti selain ada pertanian hidroponik, ada juga konvensional, ada juga aquaponik. Iya. Jadi memang KWT Puspitasari sudah menerapkan berbagai teknologi pertanian yang ada dan cocok di wilayah perkotaan. Kita sudah beli di ini ya, di toko pertanian. Lalu kita saring, nanti kita tata di sini. Terus selanjutnya benih kangkung. Yuk kita taruh di sini. Kita tabur ini kangkung. Kita tunggu 15 sampai 20 hari sudah kita bisa panen. Seperti itu. Nah, sebelum kita peram ini kita benih, kita siram dulu. Teman-teman, ini hasil dari 7 hari setelah semai. Hasilnya seperti ini, berarti siap pindah talang pendewasaan. Setiap hari kita cek airnya, kita raba untuk rohulnya, ini media tanamnya basah apa tidak. Tidak boleh terlalu banyak tergenang air, sedang-sedang saja. Kalau penyiraman kita ambil dari pinggir. Seperti ini. Jadi kalau kita siram dari atas, atasnya yang basah, bawahnya untuk akar yang memerlukan air kering. Jadi nanti ininya busuk. Teman-teman, Mbak dan Mas,
Mari kita memindahkan bibit kangkung ini yang sudah usia 1 minggu, yang sudah bisa dipindah di talang panjang hidroponik. Untuk cara pemindahannya, kita cabut seperti ini. Nanti kita masukkan ke net pot, namanya ini net pot. Karena ini ada akar serabutnya, jadi nanti kita bersihkan dulu. Gunanya untuk apa? Kalau sudah bersih seperti ini, kita masukkan ke ini. Nanti kita kalau untuk bibit kangkung, kita hitung 7 buah ini ya, baru kita masukkan ke talang panjang. Karena nanti kalau kita masih mengambil ini, langsung kita masukkan ke sini, kotorannya bisa bikin mampet talang panjang. Seperti itu. Kita perhatikan dulu ya, Bu. Setelah bibit kangkung kita pindahkan ke net pot seperti ini, mari kita pindahkan ke talang panjang hidroponik. Mari teman-teman kita pindahkan. Mari kita panen hari ini yaitu pokcai dan kangkung. Mari teman-teman. Kita panen sekarang. Hari ini kita akan panen pertama adalah kangkung. Nah, ini kangkung adalah jenis kangkung Bangkok dengan merek Bisi ya. Kita karena yang cocok di wilayah ini adalah jenis kangkung Bisi. Usia kangkung bisa dipanen itu setelah 20 sampai 25 hari HST. Nah, itu adalah hari setelah tanam. Jadi bisa kita panen. Bisa kita lihat dari besarnya batang kangkung ini. Nah, batangnya sudah besar ya. Jadi sudah saatnya kita panen. Nah, untuk memanennya itu kita angkat dari net pot. Nah, kita angkat dari talang. Nah, ini termasuk kangkung yang sehat karena akarnya juga sehat, batangnya sehat. Ini sudah saatnya pas untuk dipanen. Monggo kalau teman-teman mau memanennya silakan. Sekiranya air itu di posisi di bawah 30 derajat, maksimal 29. Nah, kita sudah punya alatnya. Alhamdulillah sekarang untuk hasilnya seperti ini. Misalnya kita tidak menggunakan itu, pastinya karena air kan panas. Ini hidupnya di air. Seperti tanamannya ini kena jarang gitu loh. Jadinya dia tidak bisa berkembang, akhirnya kerdil. Kita sudah mengalami seperti itu. Jadi pakai hidroponik setelah tahun 2021 ya, pakai hidroponik talang besar sebanyak 1000 lubang, itu belum ada calling box, itu mesti gagal, tidak pasti panen 50%, mungkin cuma 25%. Alhamdulillah ada bantuan kedua dari CSFBRI, kita belanjakan dengan untuk sarprasnya itu mendukung, hasilnya seperti ini. Jadi airnya serasa di pegunungan. Ya, untuk pengemasan kita buang akarnya, kita lepas pohon selada dari net potnya, terus kita bersihkan batang-batang yang tua, daun-daun yang tua, terus kita masukkan dalam plastik. Nah, setelah itu kita pakai perekat untuk mengikatnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, seperti buket bunga. Nah, kalau mau dijual di luar, kita tempel dengan stiker Puspitasari. Kita pasang stiker, jadinya seperti ini. Ya.
Waduh Bu, wah, panennya tadi sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman dari tim teknologi pangan dan teman-teman dari ST, wah, Iya. sangat menikmati panennya Bu. Ini sayurnya kalau bahasanya itu cantik-cantik ya Bu. Wah. Warna hijaunya hijau banget, hijau royo. Nah Bu, kalau boleh tahu tadi kalau membedakan tanaman yang baik dan tidak itu bagaimana sih Bu? Dari Penampakan fisik. penampakan fisiknya yaitu tanaman yang segar, mekar, tidak layu, hijau daunnya pas, dan akarnya juga sehat. Kan kalau tanaman hidroponik itu dikendala di akar. Kalau busuk akar berarti tidak sehat. Ini jenis selada Caipira dari Indoseed. Ya. Kalau ini ada pokcai dari panah merah jenis Sinta. Ya. Kalau kangkungnya ini kangkung bisi jenisnya Bangkok. Gitu. Jadi ada sendiri-sendiri. Bangkok kalau kita memilih batang yang besar. Kan ada kangkung Bangkok, ada kangkung serimpi. Nah, kita memilih yang Bangkok. Gitu. Ini mungkin teman-teman kalau teman-teman hadir langsung di tempat ini dan menyaksikan ini sayurnya benar-benar gendut-gendut berisi dan warnanya sangat segar teman-teman, dan ini adalah salah satu contoh kemasan yang digunakan di KWT Puspita Sari menggunakan seal dan juga ada kemasan plastiknya dan harganya tentunya terjangkau ya. Belum Bangkok. Semuanya serbu. Wah. Serba 5.000. Serbu Ya. Mari teman-teman kita bertani, tidak usah takut dengan lahan yang sempit di perkotaan maupun di mana saja. Dengan polybag, dengan sejengkal tanah, istilahnya polybag, sejengkal tanah kita bisa bertani. Apalagi di perkotaan yang sempit, dengan pertanian yang modern seperti hidroponik tentunya akan menyenangkan untuk kita semua. Bertani tidak harus bergelut dengan tanah. Bertani modern sangatlah menyenangkan. Mari kita bertani untuk ketahanan pangan negeri.